sehat? Apa kabar? Terima kasih. Harusnya luar biasa ya, karena memang ini luar biasa. Harusnya bukan saya yang di sini, tapi ini menjadi hal yang luar biasa. Tidak pernah terjadi ya, baru sekali. Baik, pertama-tama saya memohon maaf karena nggak tahunya ditugaskan di sini. Padahal di sini kan ada teman-teman yang lebih kompeten, lebih apa istilahnya, lebih mumpuni ya. Tapi ya sudahlah, kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh gereja. Bacaannya memang agak panjang ya. Dan renungan yang saya buat itu, padahal buatnya baru tadi pagi, tapi anehnya itu agak panjang juga itu. Saya tidak tahu apakah ini nanti membosankan atau tidak. Mudah-mudahan tidak. Saya bacakan saja, karena kalau tidak dibacakan ngomongnya tidak terstruktur ya. Saya bacakan apa yang saya tulis. Kita mendengarkan 3 bacaan ya. Bacaan pertama dari Sirah, yang bacaan kedua dari 1 Korintus bab 2 ayat 6 sampai 10, dan Injil suci dari Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Dalam bacaan pertama disampaikan bahwa sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Maka Ia menganugerahkan ciptaan dan menciptakan kita untuk mengalami rahmat-Nya yang sempurna. Rahmat yang sempurna itu adalah, pertama adalah kita sendiri, manusia seluruhnya, yang adalah citra Allah atau gambar Allah. Kemudian yang kedua, seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan yang kemudian dikuasakan kepada kita semua untuk dikembangkan, dikelola demi kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan seluruh manusia. Tapi seiring dengan itu, Tuhan juga memberikan kita sejumlah sistem atau aturan atau hukum yang mengatur hidup, aktivitas, relasi, dan karya kita dalam mengembangkan seluruh ciptaan Allah. Secara nyata atau konkret, salah satu produk sistem yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu hukum atau peraturannya yang sendiri, yang dalam bacaan hari ini adalah hukum Taurat. Yang kemudian oleh Paulus dalam bacaan kedua dinyatakan dalam ayat tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi ya. Yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi kita. Dan dalam Injil secara eksplisit atau yang tertulis atau tersurat, Yesus bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya," kata Yesus ya. Dan lebih tegas lagi, Yesus melanjutkan dengan mengatakan atau bersabda, "Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Sebelum semuanya terjadi itu maksudnya sebelum puncak hidup dan karya Yesus. Secara alkitabiah atau secara kitab suci, dari sisi kitab suci atau orang-orang secara biblis dan menurut ajaran gereja yang saya baca, semoga tidak salah, hukum Taurat itu terdiri dari 3 kategori. Pertama hukum moral, yang kedua hukum seremonial, dan yang ketiga hukum yudisial. Yang hukum moral itu 10 perintah Allah atau dekalog yang sering kita dengar, 10 perintah Allah. Seandainya saya bertanya 10 perintah Allah, mudah-mudahan
tidak ada yang lupa, ya, tidak ada yang lupa ya 10 perintah Allah itu. Aku adalah Tuhanmu dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir 10 itu jangan menginginkan istri saudara, kalau nggak salah begitu. Juga beberapa ayat yang dibacakan tadi dari kitab atau Injil Matius tadi itu juga mengutip dari itu. Kalau yang seremonial itu yang tata ibadah ya, tata ibadah orang Yahudi. Kemudian yang yudisial itu yang hukum-hukum itu, yang mata ganti mata dan gigi ganti gigi dan hukum rajam, itu adalah hukum yudisial. Nah, hukum moral dari Allah adalah ya tadi saya sudah sebut Dekalog atau 10 perintah Allah yang diwahyukan kepada Musa dan tertulis dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 2 sampai 17 dan Ulangan 5 6 sampai 21, yang oleh Yesus digenapi dalam perjanjian baru, yakni dalam hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih adalah penggenapan dari hukum Taurat. Kita sudah sering mendengarkan khotbah atau homili pastor tentang hal ini. Namun baiklah kita merefresh atau menyegarkan kembali. Yesus dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan menggenapi, atau bisa dibaca menyempurnakan atau merangkum atau menyimpulkan. Bukan menyimpulkan, merangkum ya, merangkum hukum Taurat dalam hukum kasih. Mari kita mengingat kembali bahwa Dekalog itu adalah hukum yang kemudian oleh Yesus digenapi dalam hukum kasih, yaitu ada kasih kepada Allah dengan segenap hati, budi, kekuatan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang sama dengan yang pertama itu adalah kepada sesama. Nah, dalam kecerdasannya Yesus menyatakan hal-hal yang tersembunyi dalam hukum perintah Allah itu atau Dekalog itu. Dalam bacaan kedua dinyatakan dalam ayat, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum di dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Dan dilanjutkan lagi ya, ada 3 ayat di situ yang kemudian dapat kita simpulkan bahwa yang rahasia dan tersembunyi dinyatakan kepada kita oleh Allah dalam Roh Kudus ya, dalam terang Roh Kudus, ayat 9. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan yang tersembunyi oleh Paulus? Yang mau dikatakan Paulus adalah kasih kepada musuh dan berdoa bagi mereka, yang kemudian oleh Yesus dieksplisitkan dalam ajaran kasih itu. Hukum atau perintah ini sudah terkandung dalam Dekalog ya, dalam 10 perintah Allah. Namun karena umat pada saat itu sangat degil hatinya atau tidak mampu melihat dan memahaminya, maka Yesus menyingkapkan atau menyatakannya secara tekstual tersurat dalam Matius kalau nggak salah ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Mengapa ada di dalam perintah Allah atau 10 perintah Allah? Karena memang kalau kita baca dengan cermat 10 perintah Allah, di situ sudah terkandung kasih terhadap musuh. Mengapa? Karena sesungguhnya kalau orang mengasihi Allah, tidak mungkin dia mengasihi musuh. Tidak mungkin dia membenci musuh. Kalau orang mengasihi sesama yang dijabarkan dalam perintah ke-4 sampai dengan ke-10, itu tidak mungkin dia membenci atau memusuhi orang lain. Nah, Yesus dengan cerdas melihat itu, dan itu sebetulnya yang tersembunyi, yang rahasia, yang kemudian oleh Yesus disikapkan atau dinyatakan lalu diajarkan secara terbuka dalam hukum kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada musuh.
Selanjutnya Yesus menggenapi hukum Taurat secara progresif atau secara berkembang, secara meningkat. Nah, maksudnya begini, kalau di hukum Taurat itu kan dia memberi standar jangan membunuh. Tapi Yesus tidak. Jangankan membunuh, marah saja itu harus dihukum. Kemudian berkata, kalau itu tadi kan bacaan ini sudah disesuaikan ya, sudah dikontekstualisasi. Kalau di teks kitab suci itu kata yang disampaikan Yesus itu adalah kafir ya. Jangan mengatakan kafir. Kalau mengatakan kafir itu juga Yesus bilang itu harus dihadapkan di Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Kemudian kalau jahil itu juga begitu. Yesus meningkatkan. Jadi jangan membunuh, marah aja nggak boleh, itu kata Yesus. Terus yang kedua, itu berdamai ya, berdamai. Yesus mengajarkan kita berdamai. Kalau tidak hanya dalam rangka ibadah ya, tapi dalam keseluruhan kita diharapkan atau diminta oleh Yesus untuk berdamai. Lalu jangan berzina. Kemudian Yesus juga melarang perceraian karena Yesus menghargai harkat dan martabat manusia, dalam hal ini perempuan. Karena pada saat itu perempuan dianggap wanita yang atau manusia yang kelas 2. Nah sekarang tidak lagi, wanita yang kelas 1 juga, kelas dengan perempuan laki-laki. Bahkan dia harusnya lebih tinggi dari laki-laki. Karena tanpa perempuan tidak bisa ada, bukan aja kalau nggak ada perempuan, nggak ada manusia laki-laki kan? Yakin saya. Nah, kemudian Yesus mengajarkan bahwa kita harus memberikan kesaksian yang benar, tidak ada dusta, lalu jujur mengatakan kalau iya, kalau tidak ya tidak, jangan pelin-pelan. Jangan ya menurut pertimbangan begini, itu susah gitu. Yesus tidak tegas, kalau iya, kalau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, secara keseluruhan sabda pada hari ini berorientasi pada hukum kasih ya. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita itu jelas ya, di dalam gereja maupun di dalam negara, masyarakat itu ada hukum, ada peraturan-peraturan. Tapi kalau kita simak lebih dalam, ada beberapa poin penting yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu antara lain ada hukum, ada kebijakan, ada ketaatan, pendengaran, hadir kekerasan atau tanpa kekerasan, damai, dan yang menyimpulkan seluruhnya adalah kasih. Kasih itu adalah penggenapan dari seluruh nilai yang ada sebagai nilai universal dari semua nilai yang ada di jagat ini. Kalau menjelaskan itu akan lebih banyaknya. Dengan memahami, menghayati, dan mewujudkan hukum kasih, kita berpartisipasi sebagai warga gereja dan warga negara yang partisipatif sinodal, dijiwai oleh Maha Kudus yang berpusat pada Kristus, terus-menerus membangun komunio dan melaksanakan misi Yesus yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dalam konteks hidup berbangsa dan bermasyarakat serta bernegara, nilai-nilai hukum Taurat yang digenapi dalam hukum kasih ini telah menjadi nilai-nilai yang menyemangati, menginspirasi, dan menjiwai masyarakat kita dalam mewujudkan moderasi beragama yang indikatornya komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, negara Indonesia. Itu 4 komitmen bangsa yang harus kita jaga. Kita sebagai orang Katolik itu harus benar-benar menjaga 4 komitmen bangsa itu. Komitmen kebangsaan. Kemudian toleransi, nir kekerasan,
kekerasan itu fisik maupun non fisik ya, jangan dikira fisik saja ya, dan menghormati budaya atau tradisi. Yesus memberi teladan kepada para muridnya untuk taat, patuh, dan setia dalam memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan tanpa meniadakan satu iota pun. Nilai dari sebuah Kristen bukanlah hanya berarti melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti dan memahami apa makna dari yang kita lakukan. Hukum Taurat telah digenapi Yesus sempurnakan dalam pengajaran cinta kasih. Hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi. Terakhir, untuk itu marilah kita menerima anugerah hukum Kristus bukan sebagai pelaksana yang taat saja, tetapi pelaksana yang membawa berkat. Dalam era modern atau era disrupsi dewasa ini, banyak orang paham, mampu mendeskripsikan hukum kasih dengan luar biasa, tetapi kurang mampu mewujudkannya. Mungkin termasuk saya. Ada pula banyak peraturan dan hukum yang berlaku baik dalam negara maupun agama. Orientasi sama demi keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Apakah kita sudah termasuk orang yang pandai berbicara, tetapi juga unggul dalam mewujudkan hukum kasih? Di tahun syukur Kesukaan Pangkal Pinang yang ke-100 tahun ini, marilah sembari mengevaluasi diri, apakah kita sudah berpusat pada Kristus yang berarti melaksanakan hukum kasih-Nya, dan terus menerus membangun komunio yang berlandaskan kasih dan melaksanakan misi dalam semangat kasih penuh pengorbanan. Letentur in sule multe. Tuhan